Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar tentang penentuan delta H entalpi dengan hukum Hess, khususnya menggunakan cara susun reaksi-reaksi termokimia. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat memahami hukum Hess, dapat menghitung entalpi reaksi dengan susun reaksi hukum Hess. Seperti pada pertemuan atau video sebelumnya, kita sudah sedikit membahas tentang hukum Hess. Pada hukum Hess, perubahan entalpi hanya tergantung dari keadaan awal dan akhir reaksi saja, tidak tergantung jalannya reaksi. Perhatikan reaksi berikut, ya, ini diagram ya. Misalnya reaksi yang pertama itu karbon bereaksi dengan oksigen dengan entalpinya adalah minus 394, ini menjadi CO2. Ini jalan yang pertama atau cara pertama. Untuk yang kedua, bisa jadi karbon bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon monoksida dan setengah O2. Ini dengan entalpi yang kedua ini minus 112 kJ. Nah, delta H3 minus 283 ya, untuk reaksi lanjutannya CO ditambah setengah O2 menjadi CO2. Jadi tahap yang pertama bisa menggunakan jalan delta H1 atau menggunakan delta H2 dan delta H3. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini awalnya, nanti akhirnya di sini, gitu ya. Nah, ini entalpinya kalau disusun atau dijumlah minus 11 atau 111 ditambah minus 283 adalah minus 394. Nah, ini langkah pertama bisa langsung atau langkah kedua bisa lewat karbon monoksida. Nah, nanti akan kita bahas tentang susun reaksinya seperti apa. Nah, delta H1 nilainya akan sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, dalam perhitungan entalpi ini memiliki aturan. Nah, aturannya adalah yang pertama, koefisien reaksi itu menyatakan jumlah zat pada reaksi yang dilengkapi delta H. Jadi jumlah zat itu bisa dilambangkan atau dinyatakan dengan koefisien reaksi, gitu ya. Nah, nanti akan kita contohkan. Nah, harga delta H atau harga entalpi itu bergantung pada jumlah zat. Nah, sehingga dengan kesimpulan harga entalpi juga bergantung pada koefisien reaksi, gitu ya. Nah, ini aturan perhitungannya. Bila reaksi dibalik, maksudnya reaksi yang pertama itu dibalik, maka tanda entalpi itu ikut dibalik. Jadi maksudnya kalau reaksi yang kedua adalah hasil dari membalik reaksi yang pertama, maka entalpinya juga ikut dibalik. Nah, bila reaksi yang kedua ini ya adalah hasil pengkalian atau hasil kali dari reaksi yang pertama, maka harga entalpinya juga ikut dikali N. Bila reaksi dikali N, maka harga delta H dikali M. Nah, bila reaksi dijumlah, maka harga delta H-nya ikut dijumlah. Seperti itu ya. Nah, ini dipahami betul ini ya, yang bertuliskan merah ini. Ini contoh soal hukum Hess susun reaksi. Ini diketahui reaksi termokimia C ditambah O2 menjadi CO2, delta H-nya minus 394. Ini terjemahan dari diagram ini ya. Nah, ini C ditambah O2 menjadi CO2, delta H-nya minus 394. CO ditambah setengah O2 ya, menjadi CO2, delta H-nya minus 283. Ini berarti reaksi yang ini. CO ditambah setengah O2 menjadi CO2, entalpinya minus 283. Ini. Nah, pertanyaannya, tentukan delta H dari reaksi berikut. Nah, yang ditanyakan adalah entalpi dari C ditambah setengah O2 menjadi CO. Jadi yang ini nih, C ditambah O2 ya menjadi CO ya plus O2 ini ya. Ini yang ini, berarti entalpi yang ini. Nah, berapakah delta H-nya? Nah, mari kita bahas ya. Nah, perhatikan, kita akan mencari asal mula C dari reaksi yang pertama dan kedua. Kalau kita perhatikan, C itu berasal dari reaksi yang pertama. C di sini. C yang di soal itu sebelah kiri tanda panah ini ya, sebelah kiri reaksi. Ternyata asal mulanya itu juga sudah berada di sebelah kiri.
Nah, maka ini kesimpulannya tetap. Sama-sama koefisiennya 1, sama-sama di sebelah kiri, gitu ya. Maka kesimpulannya C ini berasal dari reaksi yang pertama tetap. Maka kita tulis apa adanya. C ditambah O2 menjadi CO2, deltanya minus 394. Sama persis ya. Nah, terus O2 ini berasal dari reaksi yang pertama dan reaksi yang kedua. Kalau berasal dari lebih dari satu reaksi, kita abaikan saja. Ya. Nah, kita beralih menuju ke CO. CO itu ternyata itu berasal dari reaksi yang kedua. Tetapi CO yang diminta itu di sebelah kanan reaksi, di sebelah kanan tanda panah. Ternyata asalnya dari sebelah kiri tanda panah. Nah, sebelah kiri reaksi. Ya, sehingga bisa disimpulkan CO ini berasal dari reaksi yang kedua itu dibalik. Nah, sama-sama koefisiennya 1, ya, sudah sama, sementara posisinya saja yang perlu dibalik, maka ini dibalik. Sehingga reaksi yang kedua kita tulis tetapi dengan membalik. CO2 menjadi CO plus NO2. Delta H-nya juga ikut dibalik menjadi positif 283 kJ. Kalau sudah seperti ini tinggal dijumlahkan reaksinya. Nah, ini tinggal dijumlahkan aja. Nah, ini kita perhatikan, ternyata ada CO2 di sebelah kanan, ada CO2 di sebelah kiri. Kita coret saja berarti, ya. Nah, ada CO2 di sebelah kanan tanda panah, ada CO2 di sebelah kiri tanda panah. Kita coret. Nah, ini ada apa lagi nih? O2 ini ya. O2 di sebelah kiri dengan koefisien 1, ini O2 di sebelah kanan dengan koefisien setengah. Nah, kalau seperti itu dicoret tapi setengah saja. Nah, kalau ini kita coret ya O2-nya, maka ini menjadi setengahnya, dicoret setengahnya, tinggal setengahkan. Nah, sehingga penjumlahannya adalah C ditambah setengah O2 menjadi CO. Dengan entalpinya ini tinggal dijumlahkan saja, minus 11 kJ. Ternyata hasilnya adalah sama persis dengan data yang di sini. Seperti itu ya. Nah, inilah hukum Hess menggunakan susun reaksi-reaksi kimia atau susun reaksi-reaksi termokimia. Nah, untuk memperjelas kita berikan contoh yang kedua. Diketahui reaksi termokimia seperti ini. Ya, C ditambah O2 menjadi CO2, entalpi yang pertama minus 390. Lalu reaksi yang kedua dengan entalpi minus 285 kJ. Nah, reaksi yang ketiga dengan delta H positif 225 kJ. Nah, pertanyaannya adalah tentukan delta H dari reaksi berikut. Nah, ini reaksinya. Nah, ini C22 ditambah 5 per 2 O2 menjadi 2 CO2 ditambah H2O, entalpinya berapa? Gitu ya. Nah, yang jelas reaksi yang ditanyakan ini adalah hasil penjumlahan atau hasil penyusunan dari reaksi yang pertama, kedua, dan ketiga. Mari kita bahas. Nah, kita lihat. Yang pertama adalah C2H2. C2H2 ini berasal dari reaksi yang ketiga. Koefisiennya sama-sama 1. Nah, hanya saja posisinya yang pertanyaan ini di sebelah kiri tanda panah, sementara asalnya di sebelah kanan tanda panah. Sehingga reaksi yang ketiga ini dibalik. Ini dibalik. Kita tulis membalik ya. Ini C22 menjadi 2C ditambah 2. Udah. Nah, ininya entalpinya kita balik menjadi minus 225 kJ. Nah, lalu kita lihat O2. O2 ada di lebih dari satu reaksi. Ini reaksi yang pertama dan kedua. Maka kita abaikan ya. Kita lihat yang CO2. CO2 ini berasal dari reaksi yang pertama. Sudah sama-sama di sebelah kanan ya, sebelah kanan tanda panah, tapi koefisiennya 2 yang diminta. Nah, maka reaksi yang pertama ini dikali 2. Nah, reaksi yang pertama dikali 2. Kita tulis di sini ya dengan sudah mengkalikan 2. 2C ditambah 22 menjadi 2CO2. Ya, delta H-nya minus 780 kJ. Ini minus 390 dikali 2. Seperti ini ya. Oke, terus kita lihat H2O. H2O berasal dari reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua koefisiennya sama-sama 1 dan sudah sama-sama di sebelah kanan ya. Sehingga reaksi yang ketiga ini H2O ini adalah tetap ini. Dari reaksi yang kedua tetap. Kita tulis apa adanya. H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O, entalpinya minus 285 kJ. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Kita perhatikan barangkali ada yang perlu dicoret. Oh, ini ada ini. Di sebelah
kanan ini ada 2C, sebelah kiri ada 2C juga, maka 2C ini kita coret ya. Lalu ada lagi ini H2. H2 di sebelah kanan koefisien 1, ini juga H2 koefisien 1, kita coret ya. Ada lagi enggak? Oh, sudah ya. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja. Ini C22, 2 ditambah setengah itu 2 setengah atau 5/2 ya, O2, 2CO2 ditambah H2O. Entalpinya penjumlahan dari ketiga entalpi ini, nilainya minus 1290 kJ. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini latihan soalnya, silakan dikerjakan ya, untuk mengetahui kita sudah paham atau belum. Diketahui reaksi termokimia seperti ini, H2 ditambah F2 menjadi 2F dengan delta H-nya minus 537 kJ. Lalu ada C ditambah 2F2 menjadi CF4, entalpinya minus 680 kJ. 2C ditambah 2H2 menjadi C24 dengan delta H plus 52,3 kJ. Nah, ditentukan delta H dari reaksi C24 ditambah 6F2 menjadi 2CF4 ditambah 4HF, entalpinya berapa? Itu ya, silakan dikerjakan dengan cara-cara yang sudah tadi kita bahas, gitu ya. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat dipahami dengan baik ya. Silakan bisa ditonton ulang videonya agar bisa lebih paham ya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.